mata rohani kami, mata batin kami. Kami akan mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, apa yang sudah kami naikkan, penyembahan kami kepada Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu dan kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Mana Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menikmati berkat Tuhan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Berkata-katalah kepada setiap kami. Kami buka hati selebar-lebarnya Tuhan. Kami buka telinga rohani kami untuk kami mendengar suara Tuhan. Berbicaralah, mengurapi setiap kami. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh menikmati kasih kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih buat pelayan mimbar. Ya, kasih Tuhan penuh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Yuk fokus. Kita mungkin boleh merasakan ya. Boleh melihat mungkin kok enggak kayak biasanya ya. Ya sudah ada 2 minggu ini ya. Memang kami memperbaiki lampu ya, lampu-lampu tadinya sudah pada mati, ada yang hidup ya. Kita perbaiki. Tapi ini semua yang diperbaiki ini lampu-lampu baru, Saudara. Ya. Cuman sayang kita ini mengecat ya. Mengecat menjadi cat yang baru, catnya baru. Tapi sebenarnya yang mendasari itu harusnya diamplas. Harusnya diamplas. Tapi karena saya udah panggil tukang cat. Bu, ini kalau memang mau putih, bagus seperti catnya ya. Seperti merek catnya bagus. Tetapi mungkin enggak sebagus kalau Ibu mau ini diamplas gitu ya. Jadi cat yang lama itu diamplas. Tapi rupanya memang saya enggak mau karena gini ya. Kalau ini diamplas jadi halus itu memang bagus ya. Tetapi debunya minta ampun. Ya, saya pasti itu 1 minggu saya harus bersih-bersih terus ya karena debu itu sangat-sangat mengganggu. Saya bilang pokoknya tumpang aja. Yang penting warnanya beda. Gitu ya. Saudara bisa menikmati? Ya, bisa menikmati ya. Mungkin kanan kiri putih-putih tapi ada yang ya karena enggak semaksimal itu. Ya, saya pelajari hari-hari ketika saya ada di rumah Tuhan. Saya di rumah Tuhan, saya pelajari, saya sering doa di dalam rumah Tuhan ini. Ya, itu menjadi inspirasi bagi setiap kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu mengajar, mengingatkan kepada setiap kita. Untuk kita itu menjadi manusia baru. Ya, manusia baru kalau saya pelajari ketika sampai saat ini. Kalau BB terima Verkrom, itu saya lihat proses Verkrom itu begitu rumit dan begitu berat. Ya, dan begitu mahal. Saudara tahu Verkrom ya? Jadi kalau ada pipa yang bahannya itu pipa bukan plastik ya. Kalau plastik tidak bisa di Verkrom. Kalau pipa itu di Verkrom, itu krom yang lama. Contohnya lah shockbreaker gitu ya. Itu yang lama itu harus bersih. Tidak cukup dipoles. Ya, kalau dipoles itu hanya hilang mungkin
hilang lapisan luarnya, ya, hanya sebagian. Ya mungkin apa ya, karatnya itu mungkin yang bisa hilang. Tetapi kalau di verkrom ketika masuk di obat itu tidak bisa semaksimal kalau samping-sampingnya atau sekitarnya itu tidak dibersihkan, ya, sehingga ketika masuk obat verkrom itu obatnya itu tidak bisa semaksimal melapisi, ya, melapisi besi ataupun pipa ataupun shockbreaker yang akan dilihat dan dipergunakan itu dengan baik. Bapak Ibu, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, Tuhan itu berbicara untuk kita ini diingatkan. Ketika Paulus kepada sidang jemaat yang di Kolose, ya, di Efesus, Paulus selalu mengingatkan kepada jemaatnya untuk menjadi manusia baru. Dan manusia baru ini bukan seperti yang saya tadi katakan, ya. Dasarnya itu belum hilang. Tapi kalau baru itu benar-benar baru, dasarnya itu hilang dan muncul hal yang baru. Hidup kita ini memang perlu satu perjuangan. Kita buka saja di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, puji Tuhan. Yuk, Kolose pasal 3, kita bangkit berdiri ya. Kita akan membaca bersama-sama. Ini kalau dilihat perikopnya itu manusia baru. Yuk, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Ya, silakan duduk. Jangan lagi kamu saling mendustai. Di sekitar kita ada orang lain. Tapi kita tidak akan mendustai satu dengan yang lain. Karena kita ini adalah manusia ciptaan baru dikatakan di dalam Efesus. Ya. Kalau di dalam Kolose ini sangat jelas sekali. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, manusia lama serta kelakuannya sudah kita tinggalkan. Saya percaya pada pagi hari ini semua sudah baptis, ya. Sudah baptis, kita menyadari bahwa baptisan itu artinya kita menanggalkan, kita mematikan kalau di dalam ayat yang kelima, ya. Karena itu matikanlah, ya, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa sih segala sesuatu yang duniawi itu? Yaitu pertabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, itu kita sudah tinggalkan. Amin. Sudah kita matikan manusia atau kehidupan manusia lama. Amin. Amin ya. Percaya saudara sudah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jadi kalau saya katakan firman Tuhan bilang engkau sudah meninggalkan, engkau sudah mematikan, itu satu perjuangan untuk mematikan hal-hal yang duniawi. Yaitu
percabulan, perzinahan, ya. Kita sudah matikan. Kita akan menjadi manusia baru. Yang apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-10. Untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar, yaitu firman Tuhan menurut gambar kaliknya. Kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, terus menerus. Ya. Mungkin berbicara mengenai pembaharuan di dalam sikap kita, kelakuan kita yang lama, ya. Kelakuan kita diperbaharui. Kelakuan kita yang lama itu sudah kita matikan dan kita mau hidup baru yang terus menerus dikerjakan dalam hidup ini. Ya. Karena begitu kita terima Tuhan Yesus, ya, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah hidup menjadi manusia baru. Seringkali, ya, kenapa kita sering jatuh ke dalam dosa, dosa yang lama. Ya. Jadi saya mau renungkan sedikit, ya, kita mau renungkan bersama. Kenapa manusia itu sulit untuk menjadi manusia baru? Memang ketika kita terima Tuhan, kita terima janji Tuhan, kita mau katakan Tuhan, aku mau hidup menjadi manusia baru. Saya mau tinggalkan. Itu satu janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tapi seringkali janji itu berlalu begitu saja. Ya, ini pasti ada yang menghalangi ketika kita mau menjadi manusia baru. Dan kita mau memperoleh pengetahuan yang benar. Satu perkara, kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Dan yang menghalangi, satu, ketika kita hidup diintimidasi oleh iblis. Ya, contohnya, ya, kalau iblis itu memang kekuasaannya itu mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan. Ya, mengintimidasi, mungkin kita sering berkata, aku ini kok terus hidup dalam dosa, aku tidak bisa lepas. Bagaimana saya itu harus suci? Ya, itu pengertian-pengertian yang dibodohi oleh iblis. Ya, karena sering kita diintimidasi iblis itu gini, loh kamu ini kan orang dosa, kamu tuh mesti jadi penipu, kamu masih hidup di dalam percabulan, kamu masih nonton porno, ya, kamu masih hidup bergelimpangan dalam dosa. Ya, jatuh bangun terus di dalam dosa, mana kamu menjadi manusia baru? Mungkin sering kita diintimidasi oleh iblis. Kalau kita percaya, ya, kalau di dalam 2 Korintus, ya, di dalam 2 Korintus itu dikatakan bahwa sebab kamu yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan kamu menjadi ciptaan baru. Ya, kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Ini harus kita pegang janji Tuhan ini. Bahkan janji keselamatan. Saudara dan saya ini sudah diselamatkan. Itu kita pegang. Itu benar. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita akan meyakini. Walaupun kita itu masih hidup di dalam bumi ini, karena dunia ini dikuasai oleh si jahat, ya, dunia ini. Jadi kita itu tinggalnya di bumi, sistemnya iblis itu bekerja. Bahkan ada firman Tuhan katakan, iblis menguasai dunia ini, ya. Tetapi Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Jadi saudara dan saya
kalahkan segala nafsu jahat dalam dunia ini. Ya, karena dunia itu begitu dikuasai oleh iblis. Ya, kita manusia yang hidup di dalam bumi ini. Tuhan katakan, kamu mengalahkan penguasa di udara. Ya, penguasa di udara di dunia ini. Kamu tuh tempatnya di bumi. Ya, tapi kamu kalahkan penguasa di udara. Ya, segala nafsu yang jahat dalam dunia. Kamu jangan menjadi manusia-manusia yang dikatakan tadi. Dirimu segala sesuatu, matikanlah dalam dirimu. Ya, segala sesuatu yang duniawi. Ya, matikan perjuangan hidup kita. Ini untuk mematikan, meninggalkan. Kalau ditegaskan dalam hidup ini, untuk kita ada dua pilihan atau dua keadaan hidup manusia, yaitu manusia lama dan manusia baru. Dua-duanya tidak bisa disatukan. Artinya kita mau hidup menjadi manusia lama tapi juga manusia baru. Tidak bisa, saudara. Ya, satu pilihan. Kita masih mau di dalam hidup lama atau kita mau menjadi manusia baru. Tapi orang-orang yang percaya kita ada di dalam manusia baru. Hidup di dalam manusia baru. Dikatakan dalam firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan seperti baju yang baru kita pakai. Nah, baru harus selalu baru setiap hari. Ya, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, memperoleh pengetahuan yang benar. Kalau saudara mau mengenakan manusia baru, kita akan terus tetap tinggal di dalam kebenaran Allah. Ya, jadi iblis itu suka mengintimidasi sehingga kita tidak bisa maju. Tidak bisa menyatakan bahwa saya sudah dibenarkan. Amin. Saya sudah menjadi ciptaan baru. Saudara percaya enggak? Ya, saudara ciptaan yang baru. Tapi kita harus hidup menjadi mengenakan manusia baru yang terus menerus kita kerjakan dalam hidup ini. Ada orang ya datang ya, dia menyampaikan, saya masih dibelenggu dosa kenajisan yang bertahun-tahun saya sudah lakukan, tetapi itu masih terus mengganggu dalam hidup kita. Bagaimana supaya cara untuk saya bisa menanggalkan atau meninggalkan hal-hal yang lama. Karena selama saya hidup, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi itu terus mengganggu dalam hidup seseorang yang bisa dikatakan aku mau percaya kepada Tuhan. Ya, saya katakan, dan firman Tuhan mengajarkan untuk engkau berjuang mematikan. Itu satu perjuangan, mematikan, menanggalkan. Kamu jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis itu mengintimidasi, terus akan datang. Mungkin kelakuan kita yang tidak baik 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Itu masih terus mengintimidasi. Itu kuasa iblis. Tetapi kalau kita mau hidup benar, kita sudah dibenarkan. Katakan saja, aku sudah menjadi ciptaan baru. Aku usir segala kenajisan yang terus mengintimidasi hidup kita. Katakan itu berulang-ulang. Terus ketika itu datang, ya,
Katakan, saya sudah menjadi ciptaan baru. Ya, saya sudah menjadi ciptaan baru. Coba dibuka ya. Ini satu kata-kata iman dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Itu berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara dan saya di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, yakin. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya harus meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya ini sudah dibenarkan jadi ciptaan baru. Jadi jangan mau lagi dikuasai oleh intimidasi iblis. Kalau kita ini mau dikuasai, kamu ini perbuatanmu. Ingat ya, ingat kamu ini perbuatanmu yang 1 minggu yang lalu. Apa yang kamu tonton, gitu ya. Apa yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu. Itu iblis, itu mengingat ya. Mengingat dosa-dosa kita. Kalau Tuhan beda. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pun melupakan yang lama. Ya, lupakan yang lama. Jadi itu iblis yang mengintimidasi. Yuk kita mau katakan, saya ciptaan baru. Ya, ada seorang yang menyaksikan gini. Dia dulu perokok. Bagaimana bagaimana caranya untuk saya bisa meninggalkan rokok. Ya, ketika mau merokok, ganti permen. Ya, ganti permen, terus makan permen terus ya. Rasanya enggak nyaman. Ya, itu ya. Benar ya. Ini banyak yang mengalami kali ya. Tapi sekarang sudah jadi ciptaan baru. Amin. Setidaknya berkuranglah. Dan nanti tinggalkan itu. Ketika kita tahu itu iblis tuh gitu loh ya. Iblis tuh mengintimidasi. Katakan setiap mau ngisap. Nah, setiap mau mengisap rokok, kepingin mengisap rokok, katakan aku ini orang percaya kepada Tuhan. Aku sudah menjadi ciptaan baru. Aku sudah dibenarkan. Gitu saudara. Kalau itu dikatakan terus melalui mulut kita. Ada kesaksian. Ya. Mulai berkurang. Ya. Mulai berkurang. Itu bukan karena kekuatan kita loh. Ya. Tetapi ada kuasa Tuhan yang menolong kita untuk bisa melupakan. Ya. Siapa yang sudah ngalami seperti ini? Ya. Ngalami sudah mulai berkurang. Bahkan menjadi tidak lagi. Ingin pun sudah tidak. Wah, ini kan kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan karena kita. Kita memperjuangkan untuk meninggalkan, untuk mematikan. Ya, belajar. Jangan mau diintimidasi. Wah, angel. Karena lingkungan saya, wah susah. Nah, itu iblis. Itu yang menghalangi untuk setiap kita menjadi manusia baru. Saya percaya kalau kita menyadari saya ini adalah ciptaan baru. Nah, proses itu akan terus kita jalani. Ya, tinggalkan.
jangan sampai kita kembali kepada hal-hal yang lama yang sudah kita tinggalkan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kalau Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita, itu mengingatkan engkau ciptaan baru. Mengingatkan, itu pekerjaan kuasa Tuhan atau Roh Kudus di dalam kita. Mau tinggalkan, ada orang yang sudah kecanduan bermacam-macam tontonan-tontonan yang tidak membangun kebaikan. Nah, ya, ketika sadar saya ciptaan baru, saya sudah dibenarkan. Yuk kita mau menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan sudah mati di kayu salib. Yesus yang sudah mati di kayu salib, itu yang menghapuskan dosa setiap kita. Yang mengampuni kita dari keterikatan dosa. Jadi kalau kita makan minum perjamuan kudus, kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Saudara akan berbeda. Ya, saudara akan di dalam hidup saudara sehari-hari. Kalau saudara memperkatakan, aku sudah di dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan itu bekerja. Setiap hari. Kalau setiap saat ketika iblis mulai mengintimidasi. Kita mau katakan, ini banyak kesaksian. Orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Yang bisa mematikan. Ini pekerjaan kuasa Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa yang ada pada pagi hari ini mengalami banyak hal. Dan sampai saat ini masih mengalami. Kalau iblis itu mengintimidasi, tapi percaya bahwa Roh Kudus itu mengingatkan kepada setiap kita. Ini beda. Ya, kita mau hidup di dalam kebenaran. Ya, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita menjadi apa? Menjadi gambar kaliknya, gambar Tuhan yang sudah menjadikan kita. Segambar dengan kaliknya yang sudah menjadikan kita, yang sudah menciptakan kita, bahkan sebelum dari kandungan. Ya. Itu luar biasa. Ya, saudara dan saya mau hidup menjadi manusia baru. Amin. Oh, kok belum? Kayaknya masih ada yang ragu-ragu. Jangan ada yang ragu-ragu. Amin. Amin. Ya, dosa tidak mau mengikat kita. Kita jangan mau diikat oleh dosa. Ya, kalau itu iblis datang mengintimidasi, kita mau katakan jangan dibatin. Ya, ini sungguh-sungguh kesaksian banyak orang. Saya mau katakan tidak dibatin. Ya, katakan saya sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ya, karena saya mau hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti pelayan mimbar bisa naik ke depan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang membawa kepada setiap kami. Untuk kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Bahwa kami adalah manusia baru. Manusia yang sudah diperbaharui oleh kasih Tuhan. Supaya setiap apa yang kami nikmati, baik itu perjamuan kudus, di dalam percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati bagi kita.
Dan dia sudah bangkit bagi kita. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita mengakhiri hidup di dalam bumi ini, kami diangkat oleh Tuhan dan bersama-sama di dalam Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersama-sama dengan Yesus, Tuhan kami yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, untuk kami terus mengalami proses hidup ini terus menerus yang tidak akan pernah berhenti. Kalau kami mau terus tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami mau hidup menjadi manusia baru. Ini bukan janji kami cukup sekali, enggak. Tapi kami mau Tuhan untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Janji manusia gagal, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Kami tahu Tuhan bahwa iblis itu kekuasaannya mengintimidasi setiap kami. Tapi mulai pagi hari ini kami mau katakan, kami orang atau anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah hidup di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Tuhan yang sudah membenarkan kami. Kami menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dimerdekakan oleh dosa. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau iblis itu mengintimidasi, tapi roh Tuhan di dalam batin kami, di dalam roh kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menolong kami, sehingga kami berkata-kata, kami orang yang sudah dibenarkan. Kami percaya Tuhan, keterikatan belenggu dosa itu akan dipatahkan dan kami mau terus menerus diperbaharui di dalam tingkah laku kami, di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami. Kami sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Haleluya. Bapa, kami juga mengucap syukur buat ibadah minggu pagi hari ini. Kami sudah menikmati berkat Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang dengan damai dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Karyadi yang saat ini ada di ICU, RSU. Engkau tahu keadaan mereka, tapi kami bersatu hati berdoa, kiranya Tuhan akan memberikan umur untuk Bapak Karyadi menikmati kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kami percaya Engkau tambahkan umurnya ya Bapak. Kami percaya untuk Bapak Karyadi menikmati jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, baik Ibu Giok, Ibu Happy, Bapak Darpin, Ibu Yani, Ibu Yati, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Mereka dalam keadaan sakit, lemah dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan, memberikan kekuatan serta sukacita untuk terus menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya, pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat ibadah sekolah minggu, buat ibadah nanti sore.
buat ibadah-ibadah pertengahan minggu. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita, berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan damai dan sejahtera. Mulai pagi siang hari ini, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir dan terus mengalir, menyertai serta melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kami. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.